Kemanapun Anda melihat, setiap negara barat sedang hancur berantakan, dan Eropa Barat berada tepat di tengah-tengahnya. Ini adalah Italia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Italia. Giorgia Meloni, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, dia menang dengan janji bahwa dia akan melakukan sesuatu terhadap masalah Islam. 4 atau 5 tahun kemudian, saya tidak tahu sudah berapa lama dia berkuasa. Dia belum melakukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya tahu beberapa orang bilang, oh itu Uni Eropa yang tidak membiarkan mereka melakukan apapun, atau tidak membiarkan mereka mengambil tindakan yang berarti. Tapi ayolah, harus melakukan sesuatu. Lihat ini Milan teman-teman. Dulu ini adalah ibu kota mode dunia, atau salah satu ibu kota mode dunia. Dulu selalu ada London, New York, Paris, Tokyo, dan Milan. Dulu selalu seperti itu. Dan lihat ini adalah Milan sekarang. Astaga. Di pusat kota Milan, ada hampir 100 orang di luar. Mereka semua orang Bengali. Saya senang saya tidak melihat. Lihat itu. Yesus Kristus. Ya Tuhan. Jumlahnya begitu banyak, sampai-sampai bahkan masjid-masjid terbesar. Bahkan masjid terbesar pun tidak bisa menampung semuanya. Jadi mereka meluber. Keluar, meluber ke jalan-jalan. Pukul dia. Aku akan dorong dia jatuh. Oh, pria Italia malang ini. Lihat dia. Lihat ekspresi di wajahnya. Itu adalah ekspresi keputusasaan, frustrasi, putus asa, dan depresi. Ayo, mari kita pergi. Lihat ini. Tidak ada satupun wanita yang terlihat karena Islam adalah budaya yang membenci perempuan. Ini adalah agama patriarkal. Jadi perempuan dipisahkan. Perempuan memang dipaksa untuk tetap di rumah dan melahirkan anak. Mereka pada dasarnya adalah mesin pembuat bayi. Dan itulah sebabnya kita melihat ledakan jumlah mereka. Kita melihat ledakan populasi mereka di setiap negara barat. Setiap negara barat telah mengamati populasi mereka berlipat ganda setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Tanpa kecuali, hal itu telah terjadi di Inggris. Itu juga telah terjadi di Australia. Kita akan segera melakukan sensus lagi, dan itu akan mengkonfirmasi hal tersebut. Benar-benar menjijikan. Lihat ini. Ini adalah Turin, Italia. Bukan hanya dari Bangladesh, dari negara-negara Afrika lainnya juga. Ini adalah serangan besar, teman-teman. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Masih belum terlambat. Belum terlambat. Cukup bilang maaf, kembali saja. Kami tidak mau kamu lagi. Lihat ini. Pengungsi di Italia ini marah karena ada terlalu banyak anjing di Italia. Dia sangat marah karena dia melihat banyak orang berjalan-jalan dengan anjing mereka dan anjing itu haram dalam Islam. Setiap kali saya keluar, saya melihat begitu banyak anjing di mana-mana dan saya membencinya. Saya tidak mengerti kenapa mereka sangat suka anjing. Pergi saja. Muslim ini berkata, pengungsi ini berkata, orang Italia, tolong tinggalkan Italia untuk kami. Kami yang bukan orang Italia perlu, kami pantas tinggal di Italia. Kami pantas memaksakan aturan kami kepada kalian. Lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja hari ini hari Sabtu seperti yang kalian tahu. Cuacanya Masya Allah. Bismillah, Masya Allah, hari ini cerah. Atlatun. Hari ini semua keluarga keluar. Mereka membawa anjing-anjing mereka. Tentu saja, orang Italia termasuk salah satu bangsa yang paling suka anjing. Diperbolehkan bahkan masuk ke toko, itu biasa saja. Tidak ada masalah sama sekali. Diperbolehkan biasa saja masuk ke toko. Kadang kamu tidak masuk, tapi anjingnya masuk biasa saja. Lihat betapa beraninya mereka, teman-teman. Betapa beraninya mereka. Bayangkan jika kamu pergi ke negara Muslim dan kamu berkata, kenapa ada begitu banyak masjid di mana-mana? Kenapa orang Muslim melakukan ini atau melakukan itu? Orang Muslim memang berhak akan menyuruhmu kembali ke negaramu. Jika kamu tidak suka di sini, maka pergilah.
Tapi orang-orang ini datang ke negara-negara barat dan mereka tidak punya rasa hormat. Lihatlah ini. Seorang petugas keamanan Italia meminta dua wanita muslim ini yang berpakaian seperti pejuang ninja dan dia meminta mereka untuk menunjukkan wajah mereka. Dengan wajah tertutup tidak boleh masuk, ada peraturannya. Kami hanya ingin mengajukan tunjangan keluarga. Kami tidak melakukan apa-apa yang salah. Saya mengerti, tapi sebelum masuk kalian harus memperlihatkan wajah kalian, dia bilang. Nona-nona, saya tahu saya tidak tertarik melihat wajah kalian. Saya tidak berpikir kalian adalah model Prancis papan atas. Tapi saya harus melihat wajah kalian demi alasan keamanan, bukan karena alasan mesum. Karena saya tidak tertarik pada kalian. Maaf, tapi dengan wajah tertutup tidak boleh masuk, ada peraturannya. Kami hanya perlu meminta tunjangan keluarga. Halo, kamu? Kamu benar-benar mesum. Kamu mau lihat wajah cantikku? Tidak sayang, percayalah padaku. Aku bisa tahu itu bukan wajah yang cantik. Tapi aku sama sekali tidak tertarik melihatmu. Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku mengerti, tapi sebelum masuk. Pemerintah Giorgia Meloni mengusulkan untuk melarang burka di kabin di ruang publik sebagai bagian dari rancangan undang-undang baru untuk membatasi Islam. Aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak melakukan apa-apa. Kita butuh deportasi yang brutal, deportasi tanpa kompromi. Dan akibatnya, orang-orang Italia sudah muak dan mereka melakukan protes di jalanan serta mengatakan, usir Islam dari Italia. Lihat ini. Patriot Italia mulai berpatroli di jalanan melawan kaum muslim, melawan para Islamis yang melakukan banyak kejahatan. Milan adalah rumah kita. Saya sudah menunjukkan Milan kepada Anda. Tidak ya, maksud saya teman-teman, saya tidak tahu bagaimana orang bisa mentolerir hal ini. Kami di Milan tidak takut karena ini rumah kami. Benar. Benar, kita terus maju. Kita berjalan dan bergerak lebih banyak. Ampa. Tutti patrioti. Semua patriot Italia. Kita menang di Milan. Italia adalah rumah kita. Jangan pernah lupakan itu. Italia adalah rumah kita, bukan dia. Kita tidak takut. Mari kita menangkan kebaikan. Mari kita menangkan dan kitalah pemenangnya. Dan dalam dongeng, dalam semua dongeng, kebaikan selalu menang pada akhirnya. Saya tidak tahu. Saya yakin beberapa subtitle ini tidak masuk akal. Mereka hanya menggunakan AI. Tapi kita paham maksudnya ya. Mereka muak dengan para Islamis. Bukan hanya para Islamis menurut saya. Italia punya masalah besar dengan imigrasi, masalah migran ilegal. Ada orang-orang dari Afrika Sub-Sahara dan dari seluruh dunia. Dan mereka bukan hanya Muslim, tapi mereka datang dari budaya yang benar-benar asing bagi budaya Italia. Lihat yang satu ini, orang-orang Italia sedang memprotes. Dan mereka mengatakan Italia milik orang Italia, bukan milik Islam. Oh, lihat ini. Para patriot Italia ini juga sedang memprotes. Mereka tidak menyukainya. Saya pikir kita perlu melihat semakin banyak orang Italia yang ikut bersuara. Kita butuh lebih banyak patriot Italia untuk turun aksi. Patriot Italia untuk turun aksi, patriot Spanyol untuk turun aksi, sama seperti patriot Inggris yang akan turun aksi pada tanggal 16 Mei, sekitar 3 hari lagi. Mungkin pada saat Anda menonton video ini, itu sudah terjadi atau sudah terjadi. Lihat ini. Seorang tentara Italia menjelaskan kepada pencari suaka Islam palsu bahwa orang Italia yang berkuasa. Lihat ini, lihat ini. Kolega, kita tidak perlu membahasnya dengan keras. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mundur bro, maksudku apa-apaan ini? Di dunia seperti apa orang-orang ini hidup? Kamu bertingkah seperti binatang di depan sekelompok tentara. Mereka benar-benar bisa melumpuhkanmu dalam sekejap. Duduk, tidak ada yang bisa berjalan. Hei, hei, ayo. Aku ingin satu dorongan lagi yang lebih agresif. Aku ingin satu dorongan lagi. Oh, dia bilang, teman-teman, tolong matikan kameranya. Karena kami harus melakukan sesuatu yang tidak ingin kami perlihatkan. Tidak ada. Jangan biarkan apapun lewat. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mungkin pelajaran yang sangat layak diberikan. Oke, coba lihat ini. Politisi Italia ini mengatakan bahwa suatu hari dia tidak ingin bangun dan tiba-tiba mendapati ada masjid di mana-mana.
Kita punya hari libur Islam. Kita punya sekolah-sekolah yang diubah menjadi masjid. Jadi politisi Italia ini berkata, saya tidak ingin bangun besok pagi dengan banyak orang berdoa kepada Allah di Piazza del Duomo, atau dengan sekolah-sekolah yang tutup karena Ramadan, atau dengan masjid-masjid yang dibuat di ruang kelas sekolah-sekolah Italia. Tolak Islam. Itu saja teman-teman. Dimanapun kalian melihat, orang-orang bangkit menentang Islam terlebih dahulu, lalu para migran dari dunia ketiga. Karena pada akhirnya, apa yang telah ditunjukkan para Islamis kepada dunia, bahwa jika kamu tidak membela nilai-nilai budaya atau identitas nasional budayamu, maka itu akan terancam, itu akan diserang, dan kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali kamu bangkit dan melawan. Dan itulah yang dilakukan orang-orang ini.